Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Siapa itu orang yang curang dalam timbangan? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli, mereka mau dagangannya penuh. Kalau mereka mau beli, dia mau penuh, timbangannya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka jualan, mereka mau timbangannya kurang. Karena dengan kurangnya timbangan itu mereka untung. Maka dalam Islam diajarkan man ghasyana falaisa minna. Siapa yang curang maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balang, jangan ditangkap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaahnya kehujanan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Maros beserta seluruh jajaran. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros beserta para guru-guru, para alim, para ulama. Kita doakan ulama kita panjang umur sehingga berkah ilmunya melimpah untuk kita semua insyaallah. Tadi saya melihat anak-anak kita menarikan tari saman. Saya seakan-akan kembali ke Sumatera sebentar. Saya tahu betapa sulitnya latihan tari saman. Dari mana? Saya tahu sulit sekali latihan tari saman, karena kami ketika mahasiswa dulu di Maroko, Bapak Duta Besar menyuruh kami latihan karena akan ada pertunjukan. Ternyata tari saman itu nontonnya yang enak. Latihannya berapa kali tabrakan tangan kita ke kepala. Jadi kalau tadi kita melihat tari saman kelihatannya bagus, itu adalah kalau Tuan membeli belati, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic-nya mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Sesuatu yang kita lihat cantik, indah, itu ternyata prosesnya panjang. Jangan lihat pada hasilnya, tapi belajarlah dari prosesnya. Kita doakan anak-anak, adik-adik kita tadi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat.
Mereka tidak hanya pandai menari, tapi juga pandai mengaji, karena mereka adik-adik anak-anak kita dari sekolah terpadu. Mereka belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga mereka belajar akidah, fikih, Quran, hadis, dan bahasa Arab, sehingga anak-anak kita selamat dari fitnah akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Maros ini dikenal dengan kabupaten wakaf. Makanya tulisan slogannya di atas, subur wakafnya, makmur masjidnya. Wakaf ini salah satu dari keutamaan ajaran Islam. Saya belajar di Al-Azhar dari tahun 98 sampai 2002 gratis. Ustadz Hasbi senior saya yang membawa saya keliling dari Makassar terus ke Maros, nanti kami ke Parepare, terus nanti sampai ke Sinjai, nanti akan kembali lagi keliling setiap tahun. Beliau juga tamat dari Al-Azhar dan kami belajar gratis. Senior kami, kakak kelas kami, Ustadz Anwar Sadat juga dari Al-Azhar gratis. Al-Azhar itu dari mulai TK sampai i'dad, ibtidaiyah, i'dadiyah, thanawiyah sampai kuliah. Dari mana Al-Azhar dapat uang? Mesir tidak seperti Saudi Arabia yang minyaknya banyak. Al-Azhar ini dapat uangnya dari wakaf. Wakaf artinya berhenti. Ini ada tanah yang sebelumnya di atasnya ada kebun kelapa, lalu kemudian kelapanya berbuah menghasilkan kopra, santan, tapi kemudian dia berhenti. Bukan berarti pokoknya berhenti berbuah, dia tetap berbuah, hasilnya berhenti, tidak lagi masuk ke kantong, tapi dia sudah menjadi wakaf. Itulah maka disebut dia berhenti, tidak masuk lagi ke kantong kita, tapi sudah dipakai untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau cerita wakaf, selalu pikiran kita kalau disebut tanah wakaf, berarti tanah wakaf kuburan, tanah wakaf masjid. Memang betul, tanah wakaf masjid ini memang tanah wakaf. Tanah wakaf kuburan memang tanah wakaf. Tapi tanah wakaf dalam Islam adalah tanah wakaf yang menghasilkan. Panjang umur, sehat badan. Nanti kita berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad, sekaligus mudah-mudahan kita mampir ke Mesir nanti insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Mesir nanti ada namanya Universitas Al-Azhar. Di depan Universitas Al-Azhar ada namanya Rumah Sakit Husain, Mustashfa Husain. Jadi kami setiap tahun periksa kesehatan, karena dikhawatirkan mahasiswa yang keluar supaya dia selamat dari penyakit menular, tidak terkena virus HIV AIDS, dia diperiksa, pemeriksaannya gratis. Kenapa gratis? Karena rumah sakitnya dibangun di atas tanah wakaf, dan hasil dari wakaf itu dipergunakan untuk umat. Kawan saya, sahabat saya sakit, makan cabai tapi ngunyahnya malas. Akhirnya biji cabai menggumpal di dalam usus, bersarang di usus buntu. Maka kata dokter, ini mesti dipotong. Kalau tidak dipotong nanti dia meledak, pecah, meninggal. Akhirnya operasi. Ternyata setelah operasi diminta uang 2000 pon Mesir. Waktu itu satu ponnya 3000 rupiah. 2000 pon 2 kali 3 berarti 6 juta. 6 juta zaman itu 600 dolar. Uang tidak ada. Ternyata setelah dikeluarkan kartu mahasiswa Al-Azhar, gratis. Kenapa gratis? Karena ditanggung oleh Al-Azhar. Biaya kuliah gratis dari wakaf, rumah sakit gratis dari wakaf. Tanah yang banyak dibangun ruko, rukonya disewakan, dibayarkan, masuk ke Al-Azhar. Tanahnya luas, dibangunkan hotel, hotelnya hotel syariah, hotel Islam.
disewa orang, uangnya masuk. Untuk pengelola wakaf dapat 10%. Beda sama zakat. Kalau zakat dia 1/8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat dibagi 8. Sedangkan wakaf 10% untuk pegawai, untuk biaya operasional, sedangkan 90% dipergunakan untuk umat. Jadi kita insya Allah berharap contoh wakaf ini akan hadir dari Kabupaten Maros ke depan insya Allah. Amin. Saya mau setelah tablik akbar orang mengerti wakaf, tidak lagi ini tanah wakaf untuk kuburan, ini tanah wakaf untuk masjid, cukup sudah banyak. Tapi ada tanah wakaf di pinggir jalan, dibangun ruko, 1 tahun sewa ruko 100 juta, ada 10 ruko berarti 1 miliar, 100 juta untuk gaji karyawan, 10%, 90 juta itu dipakai untuk anak yatim, fakir miskin, modal UMKM, untuk kesehatan orang tidak mampu. Jadi wakaf ini produktif. Siapa yang mengelolanya? Yang mengelolanya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dari mulai Jakarta pusat sampai di ibu kota provinsi Makassar sampai di Kabupaten Maros. Jadi sudah ada. Tadi malam saya ketika panitia datang ke hotel ngambil foto, setelah acara fotonya gini Pak Ustadz. Lalu saya tanya, ini gambar apa ini? Ini huruf W, artinya kami dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Maros. Selama ini orang khawatir kalau memberikan wakaf kepada Ustadz Somad, cemas, takut, khawatir. Sekarang tidak khawatir lagi karena sudah diatur Badan Wakaf Indonesia. Bedanya dengan sedekah, kalau sedekah ada uang kita masukkan ke kotak, infak, sedekah. Tapi kalau wakaf dia mesti ada 4 rukun. Yang pertama, orang yang berwakaf, ini saya wakafkan tanah. Yang kedua, yang menerima wakaf, namanya nazir wakaf, saya menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan, ini tanah wakaf. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Maros tunai, saya terima. Maka ketika sudah diterima, didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Nanti suratnya dibawa ke kantor KUA, maka Pak KUA inilah yang mengeluarkan akta ikrar wakaf. Makanya nanti kalau selesai acara ini bapak-bapak ke kantor KUA, harap ibu jangan curiga, karena mereka sedang mengurus akta ikrar wakaf. Insya Allah tidak lama. Saya pernah mengurus akta ikrar wakaf, masuk jam 8, jam 11 sudah keluar. Dapat kertas 1 lembar, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka surat tanah kita sudah berubah nama menjadi, tidak lagi ada nama Abdul Somad pemilik tanah, sudah berubah menjadi tanah wakaf. Alhamdulillah di beberapa tempat setelah kita tablik akbar tentang wakaf, jamaahnya semangat. Pak Ustadz, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Guru Ta, Ketua Badan Wakaf Indonesia, itu kebetulan ada tanah, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu tanah siapa. Nah, enggak bisa. Kita mesti mewakafkan tanah yang memang kita miliki. Bapak kalau punya tanah, ditanam kelapa sawit, ditanam karet, ketika meninggal dunia tinggal. Tapi kalau tanah wakaf, 3, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurathu, tidak bisa diwariskan. Saya mewakafkan tanah 2 hektar untuk pondok pesantren. Jadi kalau saya mati, tanah ini tidak bisa diwariskan ke anak saya, tidak bisa dihibahkan ke orang lain, tidak bisa diperjualbelikan, dia sudah jadi wakaf. Wakaf artinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanah-tanah yang bermasalah ini sekarang
ini gara-gara tidak diwakafkan. Solusinya wakaf. Misalnya saya bangun pesantren. Saya bangun pesantren di atas tanahnya punya saya, tapi saya nggak punya uang untuk membangun kelas. Lalu kebetulan ada bapak pengusaha. Bapak bangun kelasnya ya? Ya, bangun kelas. Setelah bangun kelas, bangun asrama. Setelah bangun asrama, bangun kantor. Setelah bangun kantor, bangun ruko. Santri pun daftar banyak. Santri ribuan mendaftar. Ternyata terjadi konflik, terjadi clash. Kata saya, ini tanah saya. Ini tanah punya saya. Kata yang bangun, ini bangunan punya saya. Lalu bagaimana solusinya? Ini tanah punya saya. Kalau kamu mau ambil bangunan, angkat bangunan kamu. Kelahi. Solusinya apa? Sebelum membangun, wakafkan tanahnya duluan. Maka kami tidak mau membangun sebelum tanahnya tanah wakaf. Kebetulan bulan lalu kakak kelas saya, alumni dari Mesir, nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya kebetulan dapat tanah. Ini mau dikelola. Pesan saya satu, bang, jangan bangun sebelum tanahnya tanah wakaf. Oh, ini orangnya baik. Manusia bisa berubah. Kawan bisa berubah menjadi lawan. Biasanya berteman karena sebelum ada duit masuk. Kalau sudah ada duit masuk, pertemanan bisa jadi perubahan. Jangan bangun sebelum jadi tanah wakaf. Nanti kalau sudah jadi tanah wakaf, baru bangun. Kalau mau konsultasi, wakafkan dulu tanahnya, baru kita ngobrol. Insya Allah. Nanti kami datang kalau sudah wakaf. Iya, sampai sekarang nggak datang-datang. Berarti tanahnya belum diwakafkan. Nah, jadi terjadi konflik itu karena tanah tidak wakaf. Pondok pesantren dijual. Loh, kok bisa pondok pesantren dijual? Di dalamnya ada gedung, di dalamnya ada anak menghafal Quran. Ternyata bapaknya dulu membangun pondok pesantren. Giliran anaknya, bapak sudah meninggal. Anak mau berbagi harta warisan. Anak mau berbagi, ini untuk anak nomor 1, ini untuk anak nomor 2, ini untuk anak nomor 3, ini untuk anak nomor 4. Akhirnya mereka kapling-kapling. Kenapa terjadi? Karena tidak diwakafkan. Maka solusinya tidak lain adalah mewakafkan tanah, dan tidak boleh melanjutkan perjuangan ini sebelum status tanahnya jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan dalam ajaran Islam ini semuanya sudah jelas. Kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dalam Islam ini ada namanya ibadah badan. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat, ruku, ibadah badan. I'tidal, sami Allahu liman abidah, ibadah badan. Sujud juga ibadah badan. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud, salam, ini ibadah badan. Jihad, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, amin, juga ibadah badan. Berdarah-darah, berperang, ibadah badan. Tapi ada ibadah yang disebut dengan ibadah harta. Ibadah harta itu ada 7. Pertama, zakat. Nomor 2, hibah. Nomor 3, wasiat. Nomor 4, wakaf. Nomor 5, sedekah. Nomor 6, lupa. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat. Kenapa zakat yang pertama? Karena zakat yang wajib, nisabnya jelas. Dan untuk kabupaten kita bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kambing ada 40 ekor, zakatnya 1. Lembu, onta ada 5 ekor, zakatnya 1 kambing. Emas ada 85 gram, zakatnya 2,5%. Nah, ini zakat. Di atas yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat adalah infak. Contoh kita memberikan uang, uangnya dipakai untuk listrik, ini namanya infak.
uangnya dipakai untuk pegawai karyawan, itu infak. Infak boleh habis. Sedangkan yang ketiga adalah wakaf. Wakaf nggak boleh habis. Makanya wakaf keramik, wakaf kubah, ini nggak boleh habis. Sampai hari kiamat kubah ini nggak habis. Tapi wakaf lilin nggak boleh. Kenapa lilin nggak boleh jadi wakaf? Karena lilin akan habis. Lilin dibakar, besok jadi nggak ada lagi. Makanya kalau ada orang ngasih lilin, itu akadnya bukan wakaf, tapi akadnya adalah infak. Apa bedanya dengan sodakoh? Sodakoh yang paling rendah. Zakat, infak, wakaf, sodakoh. Kenapa sodakoh paling rendah? Karena sodakoh ini tidak mesti uang. Kalau ada yang ngasih semen, wakaf. Kalau ada yang ngasih uang, infak. Tapi kalau sodakoh, itulah adilnya Allah. Yang kaya punya tanah, wakaf. Yang kurang kaya ngasih uang, infak. Lalu yang nggak kaya senyum. Senyum itu sudah dianggap sebagai sodakoh. Makanya bunyi hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Maka yang tepat itu kotak yang hari Jumat itu bukan kotak wakaf. Kalau ada yang menulis kotak wakaf itu kurang tepat, karena kita tidak pernah berakad ke kotak. Tidak pernah kita akad ke kotak. Sedangkan wakaf mesti ada akadnya. Saya wakafkan uang ini, kotaknya tidak pernah menjawab aku terima, nggak pernah. Maka tidak tepat kalau dia disebut kotak wakaf. Dan jangan buat kotak sodakoh. Jangan tulis sodakoh. Karena sodakoh senyum pun bisa. Khawatirnya nanti waktu lewat semua senyum aja, nggak ada yang ngasih duit. Nah, maka yang paling tepat itu adalah kotak infak. Zakat nomor 2, infak nomor 3, wakaf nomor 4, sodakoh, lalu kemudian hibah. Nah, kalau hibah ini, hibah pasangannya adalah wasiat. Kalau hibah, misalkan kita berikan hibah, ini hibah ke anak kita, langsung urus surat izinnya, langsung ganti nama. Itu ada satu ruko saya hibahkan, langsung urus surat izinnya berubah. Tapi kalau wasiat nunggu meninggal dunia. Makanya kalau ada orang mengasih hibah, jangan senang dulu, karena orangnya belum. Kalau ada orang ngasih wasiat, jangan senang dulu, karena orangnya belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal baru berganti nama. Jadi semuanya ada 7. Paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 wakaf, nomor 4 sedekah, nomor 5 berpasangan dengan nomor 6 wasiat dan hibah, nomor 6, 7 adalah ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Ketika kita berperang dengan Israel, lalu kemudian kita menang, kita mengambilnya, ini disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ada 7 ibadah harta. Dalam Islam ini orang tidak hanya disuruh membaca Quran. Membaca Quran ibadah lisan. Lisan beribadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ibadah ada 4, ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Ibadah hati itu adalah sabar, tawakal, ridho, qanaah, khusyuk. Ini ibadah hati. Dan ketika kita sholat, keempat-empat ibadah. Itulah kenapa sholat itu disebut sebagai tiangnya ibadah, karena keempat-empat ibadah itu ada pada sholat. Ketika kita sedang sholat ada ibadah badan, Allahu Akbar. Ketika kita sedang sholat ada ibadah harta, karena kita memakai kain untuk menutup aurat dari pusat hingga ke lutut bagi laki-laki. Ketika kita sedang sholat ada ibadah lisan, karena kita membaca Al-Fatihah. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ketika kita sedang sholat ada ibadah hati, karena hati kita sedang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak kita sadarkan, maka insya Allah kalau wakaf ini tumbuh berkembang, tidak akan ada lagi umat Islam yang menunggu sumbangan 2.000 rupiah dari supir yang lewat di pinggir jalan. Maka tepat sekali slogannya, subur wakafnya, makmur masjidnya. Ini mikrofon ini unik, kalau kita ke depan dia suara, ke samping suaranya hilang.
Jadi memang kita harus khusyuk kepada jamaah. Subur wakafnya, makmur masjidnya insyaallah. Mudah-mudahan program dari Kabupaten Maros ini terus berkelanjutan sampai ke anak cucu kita, sampai ke hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini juga untuk membantah orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mementingkan harta. Ini tidak benar. Siapa yang bisa mewakafkan kalau bukan orang kaya? Maka kalau ada orang mengatakan Islam ini tidak penting harta, ini masjid cantik. Jadi saya tanya Bapak Bupati, ini masjid agung kita? Ya, ini masjid agung kita cantik. Memang masjid-masjid yang besar, yang kubahnya tinggi, yang masjidnya besar, itu suara memang permasalahan di mana-mana, masalah suara ini. Agak menggema suaranya. Tapi nanti yang agak kurang-kurang jelas, ceramah saya ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment insyaallah. Nah, adapun pada saat hari ini suasananya hujan, maka insyaallah Allah SWT yang membuat Bapak Ibu semua hadir pada kajian duha ini, semua yang kita lakukan ini insyaallah diridhai Allah SWT. Amin. Kalau kita lihat dalam ajaran Islam, masuk ke masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahman. Kenapa waktu masuk masjid minta terbuka pintu rahman? Karena memang di masjid ini kita dapat rahmat Allah. Saat duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni, rahmati saya ya Allah. Dan ketika kita sedang di masjid, turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah, wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka diturunkan Allah rahmat, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan waktu yang paling mulia waktu duha, dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ketika kita selesai, kita keluar dari masjid, maka doanya berbeda. Doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikanlah saya rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena ketika orang keluar masjid, dia ke toko, dia menjaga tokonya, dia berdagang, dia berjualan, dia berniaga. Apalagi ini bukan sekedar pengajian, itu di luar saya lihat ada tenda-tenda saudara kita yang sedang berdagang, UMKM. Memang di mana-mana Ustadz Somad kalau ceramah itu ada UMKM-nya. Insya Allah balon banyak laku karena ibu-ibu bawa anak-anak kecil. Nah ini jangan lupa nanti pulang dari sini beli makanannya, beli dagangannya, beli souvenirnya. Kenapa? Karena saudara kita berdagang, berniaga, mereka sudah berusaha. Maka dalam Islam juga diajarkan untuk membangkitkan ekonomi keumatan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu membangun pasar di kota Madinah. Nabi masuk ke dalam pasar, Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum. Lalu Nabi mengatakan, kenapa ini gandum ini ada yang basah di luar dan ada yang kering di dalam? Biasanya orang kalau beli gandum itu beli yang kering, kalau basah dia busuk. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya sahibat ta'am, wahai pedagang, ini kenapa gandumnya ini basah? Kenapa basah di luar ini kering, di dalam basah? Kata pedagang, asabahul mator, kena hujan ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu dagang yang basah, biarkan dilihat orang, jangan menipu, jangan bohong. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak hanya mimpin sholat, tidak hanya jadi imam, tidak hanya baca Quran, tidak hanya berzikir, tapi juga Nabi mengawasi, mengontrol pasar supaya jangan sampai ada peniaga pedagang yang curang dalam perdagangannya. Makanya ada surat-surat di dalam Al-Quran itu yang khusus untuk pedagang. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Siapa itu orang yang curang dalam timbangan? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli, mereka mau dagangannya penuh. Kalau mereka mau beli, dia mau penuh, timbangannya penuh.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka jualan, mereka mau timbangannya kurang, karena dengan kurangnya timbangan itu mereka untung. Maka dalam Islam diajarkan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan 5 ibadah, 5 rukun Islam yang tidak mengeluarkan uang, hanya syahadat saja. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang 4 ini semuanya mengeluarkan uang. Salat, zakat, puasa, haji. Salat, di antara syarat salat menutup aurat, membeli mukena, membeli kain, menutup aurat, pakai celana, pakai baju, pakai sorban dengan uang. Berarti mencari uang juga wajib, karena kaedahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Salat itu wajib. Syarat sahnya salat menutup aurat. Tidak sah salat kalau tidak menutup aurat. Maka menutup aurat wajib, membeli kain untuk menutup aurat wajib, maka mencari uangnya juga wajib. Salat, zakat. Zakat ada batas nisabnya 85 gram. Berarti siapa orang Islam penghasilannya kurang dari 85 gram, dia tidak wajib berzakat. Zakat adalah harta. Yang ketiga adalah puasa. Puasa juga dengan uang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, sama seperti orang yang berpuasa. Maka kita belikan nasi, kita belikan makanan, kita belikan minuman, kita sudah melaksanakan sahur, tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakah. Yang keempat, yang kelima adalah haji. Haji juga adalah semuanya uang. Ongkos pesawatnya uang, sampai di kota Makkah hotelnya uang, kemudian beli kain ihramnya juga uang, saudara keluarga yang ditinggalkan itu juga mesti ada uang. Maka kalau ada orang mengatakan Islam ini agama yang tidak mementingkan uang, maka dia mesti mengkaji lagi dalam Islam. Maka kalau orang Islam punya uang sedikit, dia berinfak, sudah punya agak banyak sedikit, dia berwakaf. Usahakan sebelum mati kita pernah berwakaf. Jadi sebelum kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita semuanya berwakaf insyaallah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki, Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 26. Lebih kurang 45 menit saya sampaikan tentang rukun wakaf, proses akad wakaf, keuntungan-keuntungan wakaf, dan apa saja yang kita dapatkan dari wakaf. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua. Saya ucapkan subur wakafnya, makmur masjidnya. Selamat Kabupaten Maros menjadi kabupaten yang subur dengan wakaf. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.